Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Villa yang telah mengunjungi channel YouTube saya, Henry Rizyawan. Beberapa rekan-rekan sempat bertanya kepada saya, mengapa rekannya ada yang tampak sehat, rajin olahraga, makanannya juga selalu bergizi, dan tidak banyak kontak orang kemana-mana, namun bisa terkena penyakit corona, bahkan hingga ada yang meninggal. Dalam video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana mencegah virus corona melalui pendekatan spiritual. Sahabat Villa, efek wabah virus corona atau COVID-19 ini memang belum diteliti secara lebih dalam ataupun secara sistematis. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang begitu besar pada kesehatan mental masyarakat. Pasalnya, pandemi COVID-19 ini memiliki atau menimbulkan banyak sekali reaksi yang berkaitan erat pada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang berlebihan. Baik itu pada individunya masing-masing ataupun pada masyarakat secara keseluruhan. Sehingga menimbulkan stres pada diri kita. Gejala stres pada setiap orang itu berbeda-beda. Namun umumnya stres dapat muncul pada pikiran, emosi, kondisi fisik, maupun perilaku seseorang. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah gejala pada aspek emosi. Biasanya lekas tersinggung, merasa tertekan, kondisi emosinya naik turun, merasa cemas, merasa tidak gembira, merasa tegang. Itu yang keluar pada aspek emosi. Lalu yang aspek kedua adalah gejala pada aspek pikiran. Sulit untuk berkonsentrasi, sulit berpikir secara runtut, sulit mencari ide atau sering disebut dengan pikirannya buntu. Sulit untuk tidur, atau jika pun tidur, dia tidurnya tidak bisa nyenyak. Seringkali mengalami mimpi buruk dan mudah lupa. Yang ketiga adalah gejala pada aspek fisik. Biasanya akan merasakan letih, lelah yang begitu luar biasa. Sering kegemetaran atau kedutan, sering buang air kecil, atau mengalami gangguan pada perut, contohnya mules, mahnya kambuh, sakit kepala, nyeri pada leher, punggung, nyeri pada dada, sesek, dan selera makannya juga berkurang. Bahkan jantungnya berdebar lebih kencang. Yang keempat adalah gejala pada aspek perilaku. Di sini adalah bertindak hanya berdasarkan dorongan hati, tidak dipikirkan akibatnya. Sulit untuk duduk tenang dan enggan bangun pagi. Inilah gejala-gejala stres pada yang sering kita alami, apalagi di dalam keadaan seperti sekarang ini. Hal apa saja yang dapat menjadi sumber stres pada masa pandemi COVID-19 ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, pada masyarakat luas. Masyarakat luas banyak mengkonsumsi terlalu banyak berita mengenai COVID-19, apalagi berita-berita yang negatif. Hoax yang meresahkan atau membuat cemas masyarakat. Kondisi yang tidak pasti apakah lingkungan sekitarnya aman atau tidak. Ketersediaan kebutuhan dasar aman atau tidak. Kapan pandemi akan berakhir dan sebagainya. Harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan aktivitas keseharian. Lalu harus menjaga jarak dari pergaulan sosial secara langsung dan terjadi penurunan pendapatan. Bagi ODP dan PDP, kondisi fisiknya yang tidak nyaman harus menjaga jarak dan terisolasi dari orang-orang tersayang. Mendapatkan stigma atau pandangan buruk sebagai sumber virus dari masyarakat. Disalahkan oleh orang sekitar atau masyarakat sekitarnya. Contohnya gara-gara kemarin pergi ke sana segala jadi kena virus kan. Nah, inilah yang terjadi pada sebagian masyarakat yang menjadi sumber stres pada saat-saat seperti sekarang ini. Reaksi mental akibat pandemi COVID-19 ini diantaranya yaitu mereka mengalami rasa cemas,
ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan terhadap virus corona ini secara berlebihan. Bahkan mereka khawatir dengan dirinya sendiri, takut dirinya terkena. Mereka juga khawatir orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dicintainya juga terinfeksi. Rasa khawatir yang berlebihan itu saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialaminya, misalnya sedang batuk, flu, dan yang lain-lainnya yang mirip-mirip sekali dengan tanda-tanda dari virus corona ini. Lalu ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 ini pun dapat menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, bahkan mendapatkan informasi yang salah dari berbagai media sosial. Belum adanya vaksin atau pengobatan jelas mengenai COVID-19 ini juga dapat menimbulkan rasa cemas di kalangan masyarakat. Karena itu COVID-19 terbilang hal yang baru, maka wabah yang timbul akibat virus ini dapat memicu ketakutan pada masyarakat. Para individu ini akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan dan menimbulkan banyak masalah mental yang tidak spesifik. Misalnya perubahan dari suasana hatinya, masalah tidurnya, dia mungkin sulit tidur gitu. Lalu fobia, letih dan lelah, apalagi khususnya para tim medis yang selalu membantu orang-orang yang di dalam sedang diisolasi gitu ya. Lalu tidak semangat, putus asa, kehilangan percaya diri, tidak yakin, tidak percaya, emosinya meningkat bahkan hingga mudah tersinggung, marah-marah dan lain-lain, dan hingga kepanikan yang timbul akibat dari permasalahan ini. Sahabat Wilah, bahwa ternyata penyebab penyakit ternyata itu 50%, seperti kita lihat di dalam bagan chart di atas ini, disebabkan oleh permasalahan spiritual. Selebihnya karena masalah fisik, sosial, dan psikis. Permasalahan spiritual ini lebih pada tentang karakter, watak, kepribadian dari kita sehari-hari. Jika kita berperilaku positif, maka akan jauh dari penyakit. Namun jika kita berperilaku negatif, maka penyakit akan sangat mudah menyerang kita. Karena kunci dari kesehatan kita itu adalah bagaimana tentang karakter diri kita, watak kita, kepribadian kita. Lalu perilaku yang seperti apa yang membuat penyakit itu masuk ke dalam diri kita? Mari kita lihat berikutnya. Karakter, kepribadian, watak, kebiasaan negatif yang sangat berbahaya yang membuat virus atau penyakit mudah masuk ke dalam tubuh kita, yaitu sombong, egois, licik, ria, pemarah, iri, dan masih banyak yang lainnya. Namun 6 hal ini yang paling besar bikin mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita. Seperti kita sombong terhadap apa? Sombong merasa dirinya sehat, merasa dirinya tidak bisa termasuki oleh virus karena dia sudah rajin olahraga, makanan yang bergizi, segala macamnya. Merasa hidupnya lebih sehat, bahkan merasa punya banyak uang, punya kekuasaan, sehingga mengecilkan semua apa yang sedang terjadi. Egois, mengutamakan kepentingan dirinya dibandingin orang lain. Licik, menipu orang lain, culas, curang, korupsi, dan segala macamnya. Apalagi dalam situasi seperti ini, banyak sekali kejadian orang-orang yang licik sekali. Ria, ingin dipuji, ingin dibilang amalnya banyak, pamer dengan apa yang telah dilakukan. Misalnya dia bersedekah, lalu divideokan dengan niat agar orang lain tahu bahwa dia sedang memberikan sedekah, agar orang lain menilai dirinya adalah seorang yang pemurah. Lalu pemarah, sedikit-sedikit marah ke siapapun saja, bahkan ada rasa dendam yang luar biasa. Saya punya satu pengalaman yang luar biasa, yaitu tentang orang yang dendam. Ada seorang bapak-bapak, waktu itu saya bertemu dengan bapak-bapak sekitar beberapa tahun yang lalu, pada saat saya mau memberikan manasik umroh. Orang bapak tersebut berjalan harus dibantu dengan tongkat gitu. Selalu setelah selesai sholat zuhur saya tanya kepada beliau sudah berapa tahun dia memakai tongkat. Lah katanya sekitar 15 tahun. Lalu ada masalah apa? Menurut kedokteran, menurut medis tidak ada masalah apa-apa. Saya tanya mungkin di alternatif lain juga tidak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah berarti. Ya sudah, saya katakan kepada bapak tersebut, ya sudah,
Maafkanlah apa yang harus dimaafkan, apa yang telah terjadi di masa lampau sekitar 15 tahun yang lalu, sudah maafkan aja. Serahkanlah semuanya pada Allah. Jika memang mau seperti itu, insya Allah. Saya bilang. Lalu dia bilang, mau, benar mau? Mau. Baik, ikhlaskanlah ya Pak, perjalanan masa lalu, peristiwa masa lalu 15 tahun yang lalu. Bismillah. Alhamdulillah, sejak saat itu setelah dia memaafkan, dia melepas semua peristiwa masa lalunya, alhamdulillah dia sudah bisa berjalan lagi normal. Bahkan pada saat kita berangkat umroh, dia dapat dengan normal berjalan tanpa bantuan tongkat. Nah, ternyata dia mempunyai dendam selama 15 tahun kepada seseorang. Dan ini mempengaruhi dari kesehatannya dia. Makanya pada saat-saat seperti ini, yuk yang masih punya dendam, yang masih punya rasa amarah, punya sombong, egois, licik, ria, iri, kita lepaskan. Kita buang jauh-jauh agar kita ini sehat. Yang terakhir adalah iri. Iri pada kelebihan orang lain. Khususnya tentang harta, tahta, jabatan, bahkan berusaha dengan berbagai cara orang lain itu jatuh. Baik itu dengan cara melakukan fitnah, maupun dia sampai dia melakukan pergi ke dukun. Dan ini sangat-sangat berbahaya dengan situasi pada saat sekarang ini. Jika kita masih seperti itu, masih 6 permasalahan ini, maka kita akan sangat mudah sekali terserang oleh virus corona ini. Saya akan memberikan satu contoh berdasarkan satu penelitian bahwa orang yang marah selama 5 menit saja, maka sistem imun tubuhnya akan depresi selama 6 jam. Sedangkan orang yang memendam dendam, maka sistem imun tubuhnya mati. Masih ingat dari cerita saya barusan bahwa dendam 15 tahun, maka akibatnya kakinya tidak bisa digerak, sulit untuk digerakkan, dia harus jalan dengan tongkat. Ini bahayanya. Stres, maka akan terjadi gangguan pada pencernaan, khawatir pada punggung, mudah tersinggung, akan terjadi insomnia atau sulit untuk tidur, emosi, pemarah, maka akan menyebabkan hepatitis. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi pintu untuk para penyakit dan virus-virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Maka yuk sekali lagi saya ingatkan, kita lepas semua permasalahan-permasalahan, khususnya marah, dendam, kita lepaskan. Karena ini sangat berbahaya. Pada saat kita masih menyimpan rasa marah, dendam, maka sistem imun tubuh kita itu akan depresi, sangat mengecil semuanya, mengkerut semuanya. Dia harus mempergunakan energi yang kuat untuk bisa survive gitu. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Pada saat itulah maka virus sangat mudah masuk. Walaupun di tampak luarnya secara jasmani dia itu sehat, tetapi di dalamnya, di rohaninya kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saja dia masih mendam rasa marah, dendam kepada seseorang. Yuk lepaskan, kita ikhlaskan semuanya. Kita serahkan semuanya. Mungkin orang punya permasalahan kepada kita, punya salah kepada kita, ya sudah kita ikhlaskan, kita maafkan. Serahkan sepenuhnya pada Allah saja. Di sini adalah tabel yang sangat luar biasa, yaitu tabel Power vs Force yang dikembangkan, diteliti oleh David R. Hawkins, MD, PhD, gitu ya. Di sini kita lihat ada dua, yaitu bagian atas, ada dua bagian atas dan bagian bawah. Kita lihat yang di sisi sebelah kanan, itu bagian atas, yaitu dari kenetralan sampai pencerahan, itu adalah energi power, energi hati yang lapang. Energinya ini semakin ke atas itu semakin besar, luar biasa besar sekali. Sedangkan keberanian itu adalah netral. Dan kebanggaan hingga minder ke bawah itu adalah energi force, hati yang sempit, sehingga dia butuh sekali untuk bisa survive, untuk bisa berkembang, itu butuh energi yang luar biasa besar gitu. Kita lihat pada saat marah itu energinya kecil gitu. Ketakutan energinya semakin kecil, depresi semakin kecil lagi. Nah, dengan semakin kecilnya ini, apalagi seperti saya sampaikan tadi bahwa saat ini di kalangan kita itu depresi, ketakutan, kekhawatiran itu terjadi di masyarakat. Dan
Jika kita mengalami itu, ketakutan, depresi, khawatir, dan lain-lainnya, maka energinya itu sangat kecil sekali. Dengan energi yang sangat kecil ini, maka penyakit-penyakit, virus-virus itu sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Sangat mudah sekali. Apalagi ditambah lagi dia masih menyimpan amarah, punya marah, dendam, dan yang lain-lainnya, penyakit-penyakit dari 6 penyakit mental tadi, yaitu sombong, ria, licik, dan segala sebagainya, itu semakin sulit dia, semakin energinya itu semakin kecil sekali, dan semakin penyakit itu semakin banyak dia masuk ke dalam tubuh kita. Maka harus seperti apa kita? Maka kita harus tingkatkan energi kita untuk mencegah agar virus-virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, yaitu kita tingkatkan energi kita. Kita harus mempergunakan energi power. Seperti apa? Misalnya pertama saja yang paling sering saya gunakan adalah energi cinta. Kita lihat energi cinta ini cukup besar sekali. Dimulailah dari cinta. Kita rasakan rasa cinta dari orang-orang yang terdekat. Syukur-syukur kita bisa tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Dengan kita mempunyai energi cinta, ini benteng untuk semuanya. Sehingga virus itu menjadi sulit untuk masuk. Penyakit itu menjadi sulit untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang jadi benteng untuk kita. Gitu ya. Sahabat Wila, sel dan DNA dari tubuh kita itu menangkap signal elektromagnetik, baik itu positif maupun negatif. Jika itu positif, sel itu mendekati. Dan jika negatif, maka sel itu menjauhi. Ini prinsip kehidupan yang paling mendasar. Makanya single cell survive, hidup di bumi dalam 3 miliar tahun terakhir ini. Dari penelitian yang dilakukan oleh Institute of HeartMath, membuktikan bahwa DNA itu bereaksi secara spontan terhadap getaran dari emosi kita. Yang paling ekstrim itu love, cinta. DNA kita menjadi rileks, mengembang. Dan yang paling ekstrim itu dari fear, ketakutan. DNA kita menjadi stres, menjadi mengkerut. Dan ini berkaitan erat dengan hormon-hormon dan perilaku sel. Vibrasi positif love, cinta yang ditangkap oleh sel, ia mengembang dan mengaktifasi hormon-hormon pertumbuhan, imunitas, healing, dan lain-lain segala macam. Sehingga sistem imun tubuh kita, sistem antibodi kita ini dapat berkembang dengan sangat cepatnya dan sangat bagus sekali untuk membentengi tubuh kita. Sebaliknya pada vibrasi negatif fear, ketakutan, ini membuat sel ini mengkerut, mengaktifasi hormon-hormon survival mode, saklar pertumbuhannya, imunitasnya ini menjadi off, tidak bisa berkembang, antibodinya juga tidak bisa berkembang. Dan sistem healingnya juga di dalam tubuh itu tidak berjalan, semua dimatikan. Larinya semua akhirnya ke otot. Guna melawan bahaya fisik, otot memerlukan tenaga yang sangat luar biasa untuk survive. Untuk bisa melawan itu semua. Dan ini sangat letih, lelah, dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun pada saat yang panjang itu, virus-virus itu sudah keburu masuk. Jadi pada saat di ketakutan, sel-sel yang mengkerut itu, maka virus-virus penyakit itu menjadi masuk dengan mudah ke dalam tubuh kita. Dalam kondisi itulah penyakit masuk, dan yang paling bahaya adalah jika kelamaan mengkerut, sel-sel itu bermutasi menjadi kanker. Perilaku sel yang berkaitan erat dengan emosi dan pikiran bawah sadar kita. Sayangnya kita tidak sadar kalau sebenarnya sel-sel itu kita sangat cerdas dan secara natural mampu menetralisir dari berbagai macam penyakit termasuk virus corona yang saat ini sedang dialami. Caranya gimana? Caranya ikuti terus apa yang saya sampaikan. Jadi sahabat Filah, kita harus bisa mengendalikan diri kita dari emosi-emosi negatif dan juga dari stres yang terjadi saat ini, agar kita tidak mudah terserang virus yang mengakibatkan diri kita kurang sehat. Saat kita dalam kondisi stres, sistem saraf dan sistem hormon pada tubuh kita bekerja membuat tubuh kita berada dalam kondisi siaga atau waspada.
Kondisi ini jika berlangsung lama dapat membuat tubuh kita mengalami kelelahan, sehingga daya tahan tubuh atau sistem imunitas dari tubuh kita menjadi berkurang. Imunitas sangat dibutuhkan untuk mencegah tubuh kita terinfeksi dari virus. Selain itu sahabat Villa, stres yang berkepanjangan juga dapat memicu munculnya penyakit-penyakit lain serta gangguan-gangguan psikologis. Sekianlah sahabat Villa yang dapat saya sharingkan dalam video saya kali ini, dan insya Allah dalam video-video selanjutnya saya akan sharing beberapa teknik dari kuantum spiritual kolbu berdasarkan 5 kunci yang tadi telah saya sampaikan, yang insya Allah juga bermanfaat dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Pastikan sahabat Villa telah like and subscribe, serta aktifkan tanda lonceng pastinya ya, agar tidak terlewat dari video-video saya berikutnya. Dan jika video ini menurut sahabat Villa bermanfaat untuk orang banyak, mohon kesediaannya untuk share video ini. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.